Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursidna murabi arwahina fi kitabi fadailus syuhur bi talabi ridha rabbil ghafur wa ammal wawu fi hadha syahri al wuqufu bi dhammil wawi wal qawi wa sukunil wawi sani wa alam annal wuqufa huwa aqrabu turuqi ila Allah ta'ala ba'da turuqil muraqabah. Guru kita berbagi ilmu di dalam kitab Fadailus Syuhur menjelaskan bulan Dzulqa'dah. Wawunya adalah wukuf. Wawu dalam Dzulqa'dah adalah wukuf. Wukuf. Wukuf itu artinya diam. Wukuf itu terdiam. Diam. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, wukuf. Diam. Wukuf Arafah. Makanya ada hadis Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Haji itu intisarinya adalah di Arafah. Wukuf. Diam di Arafah. Mulai dari tergelincirnya matahari habis zuhur sampai menjelang terbenam matahari. Wukuf harus ada di situ. Semua jamaah haji harus ada di situ. Kalau pada saat wukuf tidak ada di situ, hajinya batal dan wajib diulang. Ya. Yang dimaksud dengan wukuf di sini, guru kita menjelaskan, ini bukan sekedar diam. Bukan diam bengong, bukan diam ngelamun, tapi diam wukuf yang disertai hadir hati ingat kepada Allah. Inilah bahasa tasawuf namanya tawajuh. Ya, tawajuh menghadapkan hati kepada Allah. Kalau di daerah Jawa Tengah, daerah Semarangan dan sekitarnya, ya, pelaksanaan manakib itu ada nama lainnya adalah tawajuh. Kita di sini ya biasa kan, ayo manakiban, manakiban, manakiban. Kalau daerah Jawa Tengah, daerahnya Kiai Zainal Mutakin itu ada yang mengatakan tawajuhan. Tawajuhan, yuk kita tawajuhan. Manakib itu tawajuhan. Karena memang dalam pelaksanaan upacara manakib ya isinya tawajuh menghadapkan hati kepada Allah. Dari mulai pelaksanaan sampai selesai. Tawajuh menghadapkan hati kepada Allah. Inilah yang sebenarnya diisyaratkan. Ya, setiap kita sholat, doa iftitah itu kita baca. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi wa ta'ala. Ini wajjahtu wajhiya. Ini wajjahtu wajhiya, ya Allah, aku hadapkan wajahku ya Allah. Bukan muka lahir, tapi hati menghadap kepada Allah. Dalam pelaksanaan sholat, hati jangan kemana-mana. Hanya wajah tu wajhiya. Ini wajah tu wajhiya. Saya hadapkan wajah hati kepada engkau ya Allah. Ini kalau orang belum ditalkin, nggak bakal bisa prakteknya kayak apa ini wajah tuh. Bagaimana prakteknya tawajuh, nggak bakal bisa. Ya, kalau belum ditalkin. Jadi tawajuh ini wukuf ini tawajuh. Menghadapkan hati. Semua ibadah ini intinya adalah menghadapkan hati. Ya. Aqimis sholat di zikri. Dirikan sholat karena untuk ingat kepadaku. Supaya hati ingat. Selalu ingat kepada Allah. Ya. Kalau dalam sholat saja hati kita nggak ingat kepada Allah. Nah, apalagi di luar sholat. Jadi ini pentingnya wukuf, pentingnya tawajuh, pentingnya menghadapkan hati. Artinya apa? Pembahasan tentang wukuf ini juga intinya adalah talqin. Ya. Ngajak wukuf itu adalah talqin. Ngatawajuh itu talqin. Ini wajah tu wajia itu nggak mungkin kalau belum ditalqin. Jadi semuanya adalah kita bisa diingat Allah, kita bisa bersama dengan Allah, nggak akan bisa prakteknya
terwajib kecuali orang yang sudah ditanamkan zikir oleh guru mursyid. Bahkan guru kita pernah ngasih maklumat peringatan kepada orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Apa kalau kelihatan seperti bercanda? Nah, seperti bercanda apa? Tapi benar, itulah guru, itulah Rasulullah. Rasulullah bercanda, tapi benar. Ya banyak riwayat-riwayat yang Nabi bercanda, tapi benar. Termasuk juga guru kita. Guru kita sering menyampaikan, kalau orang berangkat haji, triliunan kali bahasanya. Kalau belum ditalkin, mendingan duitnya buat beli bakso, buat beli kerupuk kata. Kalau belum ditalkin, artinya apa? Sia-sia. Dalam maklumat juga Abah tegas menyampaikan, jangan mimpi, jangan berharap bisa mendapatkan haji mabrur kalau rukun Islam yang lain nggak mabrur. Nggak akan ada itu haji mabrur kalau sholatnya nggak mabrur. Kalau zakatnya nggak mabrur. Kalau puasanya nggak mabrur. Kalau syahadatnya nggak mabrur. Nggak akan ada itu haji mabrur. Ya. Kalau dari awal dari syahadat, sholat, zakat, puasa nggak mabrur, jangan mimpi ujung-ujung dapat haji mabrur. Ini peringatan bagi kita semua umat Islam diingetin. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur, sholatnya dulu dimabrurin. Mabrurah sholatnya, zakatnya mabrurah, puasanya mabrurah, syahadatnya harus mabrurah dulu. Dimulai dengan syahadat yang mabrurah, akan ada sholat yang mabrurah, akan ada puasa yang mabrur, akan ada zakat yang mabrurah, baru nanti ibadah hajinya mabrur. Bagaimana untuk supaya kita syahadatnya mabrur? Syahadat kita, proses syahadat kita ini mabrur. Talkin. Kita syahadat ini oleh guru kita, proses keislaman kita ini harus disaksikan oleh tiga. Satu, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh ulul ilmi atau guru mursyid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, jadi kalau kita ini syahadat kita disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh ulul ilmi, itu berarti syahadatnya mabrur. Kalau syahadatnya mabrur, sholatnya, puasanya, ya, zakatnya, hajinya pasti mabrur. Ya. Bagaimana supaya syahadatnya mabrur? Talkin. Ya. Harus ditalkin. Karena setelah proses talkin itulah disaksikan oleh Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Nah, terserah orang mau percaya apa enggak. Inilah kebaikan, inilah kebenaran disampaikan oleh guru kita. Berapa kali pun berangkat haji, umroh tiap bulan, tidak akan bisa mabrur. Tidak akan bisa mabrur kalau belum ditalkin. Ya, kenapa? Ya belum kenal Allah. Orang haji, orang umroh itu kan bahasa umumnya pergi ke Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Ya. Bagaimana datang ke rumah Allah? Bagaimana ketemu dengan Allah kalau tidak kenal dengan Rabb hadzal bait. Ya. Kalau yang nggak kenal dengan yang punya bait, yang nggak kenal dengan tuan rumahnya, ya kita bisa nyasar, kita bisa keliru. Kita datang ke seseorang, rumahnya tahu, tapi kita nggak kenal dengan tuan rumah. Susah. Ya. Itulah gambaran orang yang haji, orang yang umroh, yang belum ditalkin. Dia kenal, dia tahu Baitullah, dia tahu rumah Allah. Cuman nggak kenal, belum kenal dengan pemilik rumahnya. Dengan yang tuan rumahnya nggak kenal. Nah,
Jadi kita semua alhamdulillah. Mungkin sebagian kita belum ada yang belum ke sono. Entah haji, entah umroh. Tapi guru kita menegaskan, kalau kita ada rezeki, wajib, kata guru kita. Kalau kita ada rezeki, wajib berangkat haji seumur satu kali. Bukan wajib saja, tapi wajib rasanya. Kalaupun tidak, kalaupun kita mungkin sepanjang hidup kita yang akan ditakdirkan belum ada uang, jangankan untuk haji, untuk umroh aja belum ada kesempatan, ya nggak apa-apa. Ya, kita sudah ngambil haji secara hakikat. Apa haji secara hakikat? Almai ila sohibit talqin, yaitu datang ke guru mursid yang mentalkinkan kita. Setelah kita ditalkin, kita hakikatnya sudah haji. Maka diperintahkan oleh guru kita, semua ikhwan adalah sudah haji secara hakikat. Namun besok-besok yang belum ke sono secara fisik, kalau ada rezeki, wajib satu umur satu kali. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang 2019 ikut Abah umroh dipimpin oleh Abah langsung secara fisik. Itu yang dititik beratkan wukufnya, tawajuhnya, zikir khafi. Nah, diingetin yang tawaf jangan baca apa-apa. Ketika tawaf kita 7 kali jangan baca apa-apa. Bila perlu mulutnya dilakukan. Bahkan ekstrim, lebih ekstrim baca. Dijahit mulutnya. Udah zikir aja. Zikir aja selama tawaf 7 kali, muter 7 kali zikir. Setelah tawaf selesai, pergi ke mas'a, tempat sa'i. Ya, sofa ke marwah, marwah balik lagi 7 kali. Itu pun jangan baca apa, zikir aja. Nah, terkadang orang bela-belain bacaan, tapi zikir yang di dalam malah lepas. Nah, malah lepas. Ini yang keliru. Ya. Makanya dalam diri kita, kita guru kita itu, segala sesuatu ya bukan cepat, tapi yang dipentingkan adalah yang di dalam. Zikir khofinya. Nah, nggak apa-apa bacaan nggak panjang juga. Tapi asal jangan lepas zikir khofi. Jangan lepas tawajuhnya. Jangan lepas wukufnya. Ya. Maka kita bacaan-bacaan sholat. Di dalam sholat yang dicontohkan oleh guru kita juga nggak ada yang panjang. Surat-suratnya nggak panjang. Ya. Sholat tuhur, kulhu sama kuliah. Sholat asar, wal asri sama salamun. Sholat maghrib, kuliah. Ya. Sama idza ja'a Isa, alam taro, li'ila. Nggak ada yang panjang. Ya, subuh ya waduha sama alam nasroh. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga hadir hati kita, jangan sampai lepas, jangan sampai lupa kepada Allah wukufnya. Ya. Maka dalam pelaksanaan manakib juga sama, apalagi manakib yang sangat sakral. Baca Al-Quran nggak usah 1 juz, singkat aja. Ya, bahkan 1 ayat juga cukup. Yang baca tanbih juga jangan lelet, yang jelas, yang tegas, ya jangan kelamaan. Yang wajah tawasul juga sama. Ini dalam rangka menjaga hadir hati selalu bersama dengan Allah. Ini yang dipentingkan oleh guru kita. Makanya pelaksanaan sholat-sholat sunnah juga kita pakainya ngikut Ibnu Abbas. Ya, sahabat Ibnu Abbas ngikut apa? Ibnu Abbas itu cepat sholatnya. Ibnu Abbas cepat sholatnya. Ya. Ketika ada yang nanya sahabat yang lain, Ibnu Abbas kenapa cepat banget sholatnya? Kata Ibnu Abbas, iya, karena orang sholat diganggu dengan setan. Diganggu oleh setan. Orang sholat itu pasti diganggu setan. Segala sesuatu yang kita lupa, yang tidak ingat, yang kita cari-cari sebelum sholat, di dalam sholat malah keingetan. Kita nyari dompet, kita nyari kunci, nyari ini, nyari itu. Susah di luar sholat. Begitu Allahu Akbar, begitu dalam sholat, ingat, oh iya, taruh di sana, oh iya. Diganggu oleh setan. Ya. Maka dari itu saya sengaja cepetin bacaannya supaya jangan lepas di dalam, kata Ibnu Abbas.
Ya. Kalau bacaannya cepat, singkat, nah setan belum sempat goda, saya udah selesai sholatnya. Setan kecelek, udah selesai. Ini yang dianut oleh guru kita sekarang, diajarkan kepada kita. Sholat nisfu sya'wan begitu lama, ya 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Apa pesan guru? Cari imam yang bacaannya cepat. Jangan cari imam yang lelet, cari bacaan yang cepat. Dalam rangka apa? Menjaga kolbu kita. Jangan sampai terlepas, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pelaksanaan haji, umroh juga itu tawaf, zikir, sa'i, zikir. Bahkan perjalanan dari Madinah ke Mekah, ngambil mikot umroh waktu itu dari Bir Ali, labbaiknya cuma sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika innal hamda wa ni'matalaka wa la syarika lak. Nah, kalau yang jamaah yang lain yang umum, sepanjang jalan labbaik mulu. Tapi kita para ikhwan cuman sekali doang labbaiknya. Setelah itu tawajuh. Setelah itu wukuf. Setelah itu menghadapkan hati kepada Allah sepanjang jalan. Ya. Nah, cuman ya ceritanya gitu. Guide-nya belum ikhwan. Pembimbing umrohnya belum ikhwan. Dia kaget. Karena biasanya sepanjang jalan rame di atau bis itu labbaik. Ini satu kali doang kemudian tawajuh. Dia nggak ngerti. Ya, nggak ngerti loh kok pada tidur. Jadi disangkanya itu pada tidur. Ya kita jujur aja orang capek, perjalanan jauh capek perut kenyang, nah, ada AC, tawajuh, pas banget. Ya. Gaetnya karena belum talqin disangkanya kita tidur, padahal kita ya tidur turun. Nah inilah kita semua luar biasa aja guru kita. Nah, jadi intinya semua ibadah, sholat, zakat, puasa, ini adalah tawajuh. Tawajuh hadir hati ingat kepada Allah. Kita semua ya, yang sudah ditanamkan zikir, tingkatkan tawajuh kita. Dalam tawajuh itulah faidul barakah wal karamah dari guru kita, dari Allah, tercurah kepada kita semua dalam kondisi tawajuh. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, kalau mengikuti arahan dari guru kita, mursyid kita, dan kita selalu bersama dengan guru kita, bersama dengan Allah, dari dunia sampai akhirat. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.